Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah yang kedua pada hari Minggu ini. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Jansirangga SSI Teo. Mari kita masuk dalam ibadah. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Mazmur 86 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Kita sambut dengan pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Maka dari itu marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di mana kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang membimbing kita ataupun introitus pada hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-29 firman Tuhan. Orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Bersama-sama kita menaikkan pujian Kasih Setiamu yang Kurasakan.
kami benar-benar merasakan kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami benar-benar menerima apa yang tidak pernah kami pikirkan, itulah yang Kau sediakan bagi kami sekalian. Berkat-Mu Tuhan, dalam situasi sulit yang boleh kami hadapi pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau memperkenankan kami menjadi biji mata-Mu Tuhan, yang Kau jaga, yang Kau lindungi setiap saat. Dan kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, lewat ibadah kami, dan juga lewat kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, baik lewat pikiran kami, perasaan kami, tutur kata kami, tindakan kami, yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kami mengakui kami bersalah di hadapan-Mu ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami mohon Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan iman kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami telah ditebus, kami percaya bahwa kami telah diampuni, kami percaya bahwa kami telah dikuduskan oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terima pengampunan-Mu ini ya Tuhan, yang Kau boleh berikan secara cuma-cuma, yang dapat kami respon melalui iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, sebagai orang yang sudah diampuni, dikuduskan, ditebus, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin tahu apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami sekalian pada saat ini. Dan kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang berdiam dalam diri kami sebagai orang percaya, memberikan kami wahyu, hikmat, pengertian yang berasal daripada-Mu. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, dapat kami pahami, bahkan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kini bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1. Kitab Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19a. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19a. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku?
Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, untuk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang mengikuti ibadah di tempat ini, di gereja ini. Dan juga salam sejahtera untuk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang boleh mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu, arti kata dari nama Naomi artinya manis, menyenangkan, menyukakan. Manis, menyenangkan, menyukakan. Naomi adalah wanita Israel yang percaya kepada Tuhan Allah. Ia pergi merantau bersama dengan suami serta anak-anaknya, yaitu Elimelek, dan kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Mereka pergi merantau ke daerah Moab. Mereka pergi dengan sukacita. Naomi pergi dengan sukacita bersama dengan suami dan anak-anaknya. Oleh karena di Betlehem ada kekeringan, ada kelaparan, mereka memutuskan pergi merantau dengan harapan bahwa nanti di daerah Moab itu mereka boleh hidup dengan sukses. Ya, sama seperti pada masa-masa kini ya. Ketika satu keluarga ataupun seseorang merantau ke daerah lain, tentu ia punya pengharapan bahwa ia akan hidup sukses. Dan ketika ia kembali nanti ke kampung halaman, ia hidup sukses, ia membawa kesuksesannya itu ke kampung halaman. Demikian juga dengan harapan daripada Naomi bersama-sama dengan suami dan anak-anaknya. Naomi pergi dengan sukacita, dengan senang hati pergi merantau. Ia dibawa oleh suami dan anak-anaknya. Bahkan ia juga boleh mendapatkan kedua menantu, yaitu Orpa dan Rut, yang sangat mengasihinya, yang sangat menghormatinya. Dan memang kita tahu bahwa Orpa dan Rut adalah dua orang perempuan Moab yang belum mengenal Tuhan Allah. Tapi ketika Orpa khususnya Rut ya, menikah dengan salah satu anak daripada Naomi, Rut pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti Tuhan Allah Israel. Dan keputusannya ini berasal dari hatinya sendiri ketika ia lihat kehidupan daripada Elimelek mertuanya dan juga Naomi, dan juga ketika ia juga sendiri melihat kehidupan daripada suaminya sendiri yang takut akan Tuhan Allah. Naomi pergi dengan sukacita dan boleh meniti kehidupan bersama-sama dengan Elimelek dan kedua anaknya bahkan menantunya. Dan dalam perjalanannya kita melihat kehidupan Naomi menurun. Kita bisa ketahui bahwa suaminya meninggal dunia di tanah rantauan di Moab. Tentu sebagai seorang istri, satu kakinya itu hilang. Satu kakinya hilang, pasti ada rasa duka cita yang mendalam sekali. Sudah bertahun-tahun membangun rumah tangga, anak sudah besar, tapi pada akhirnya Tuhan Allah memanggil Elimelek pulang.
Tidak diceritakan apa penyebab daripada Elimelek meninggal ini, apakah lewat sakit, kecelakaan atau apapun. Tidak diceritakan sama sekali. Yang jelas Naomi sangat berduka cita oleh karena ia kehilangan suaminya, yaitu Elimelek. Dan selang beberapa tahun kemudian lagi dua anaknya Tuhan panggil, Mahlon dan Kilion, meninggal dunia di tanah Arantauan. Yang tersisa hanyalah kedua menantunya yang memang sangat mengasihinya, yaitu Orpa dan juga Ruth. Naomi, pribadi yang manis, dan hidupnya bisa dikatakan sebelumnya adalah sangat manis sekali. Tiba-tiba menyebutkan, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21, Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Sebab Naomi berpikiran, memiliki pandangan bahwa Tuhan melakukan apa yang pahit dalam kehidupannya. Tuhan telah banyak melakukan hal yang pahit di dalam kehidupannya. Kekeringan terjadi di Bethlehem. Pergi merantau, tahu-tahu suaminya meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian anaknya juga meninggal dunia. Terpukul Naomi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ia sebutkan, jangan panggil aku Naomi yang manis ini, tapi panggil aku Mara. Sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bahkan pada ayat selanjutnya ia menyebutkan, Tuhan telah mendatangkan malapetaka terhadap aku. Itu pikiran, perkataan daripada seorang Naomi. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, bagi Naomi ini adalah hal yang pahit. Tapi bagi Tuhan, Tuhan dapat mengubah apa yang pahit bagi Naomi ini menjadi manis di dalam Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Naomi pulang ke kampung halaman ke Bethlehem Yehuda, Tuhan tetap memperhatikan Naomi di masa tuanya bersama-sama dengan Ruth yang telah memutuskan untuk ikut Naomi, memutuskan juga untuk ikut Tuhan Allah Israel. Tuhan tetap memperhatikan Naomi di masa tuanya melalui Boas. Kalau kita lihat pada pasal 2 dan juga pasal selanjutnya, Naomi sebagai mertua mengizinkan menantunya ini untuk kerja. Dan kita lihat ya, Naomi memang meratapi nasibnya. Dan dia mengatakan pahit sekali ini. Tapi dia katakan kepada menantunya, ketika menantunya minta izin untuk kerja, Naomi tidak menahan, tapi silakan pergi kerja. Dan Ruth pun adalah seorang wanita yang sangat kuat sekali di dalam Tuhan Allah Israel. Dia tidak meratapi nasib, tidak mengasihani diri sendiri, tapi yang dia lakukan sepeninggal suaminya, sepeninggal mertuanya adalah dia kerja. Dia tidak meratapi nasib terlalu berlebihan sehingga tidak bisa beraktivitas, tapi yang dia lakukan adalah dia kerja. Dia minta izin kepada mertuanya, saya mau pergi kerja. Dan diizinkan itu. Dan tidak secara kebetulan ketika Ruth pergi bekerja di ladang milik Boas. Boas adalah kaum sanak keluarga daripada Elimelek sendiri. Dan Boas pun sampaikan kepada karyawannya, karyawan Boas ya, sisakan atau lemparkan secara sengaja berkas-berkas jelai ini, supaya Ruth bisa mengambil banyak sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara sengaja Boas sampaikan kepada karyawannya, dan karyawannya ya patulah disisakan, sengaja dibuang. Ya sisa-sisa jelai itu, Ruth ambil itu dan dibawa pulang. Dan kita bisa renungkan ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang pahit bagi Naomi mungkin sudah ketar-ketir, sudah tua, laki-laki yang diandalkan sudah tidak ada, suami tidak ada, anak-anak tidak ada, siapa lagi yang diandalkan? Tuhan. Dan Tuhan tetap memperhatikan Naomi di masa tuanya dan juga Ruth melalui Boas. Dan kita lihat dalam Injil Matius pasal 1 Bapak Ibu, Ruth adalah salah satu nenek moyang daripada Yesus Kristus. Lihat ini, perempuan Moab mengenal Tuhan Allah Israel melalui satu keluarga, Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion. Dia benar-benar kuat di dalam Tuhan dan masuk dalam garis keturunan daripada Yesus Kristus. Nah, apa yang bisa kita tarik untuk kehidupan kita pada saat ini? Yang pertama, sekalipun keadaan kita begitu pahit Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, Tuhan dapat dan berkenan untuk mengubahnya menjadi manis.
Mungkin sampai dengan saat ini kita mengatakan pahit sekali Tuhan hidup saya ini. Belum selesai satu, lagi muncul yang lain. Belum saya selesai berduka, lagi muncul yang lain. Dan mungkin sering kita mengatakan malapetaka Tuhan berikan kepada saya, atau malang sekali nasib saya ini. Tapi ketahui Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, apa yang pahit bagi kita, Tuhan dapat ubah itu menjadi manis di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya, COVID sudah meningkat lagi. Banyak sekali yang kehilangan. Kita yang bekerja juga bingung bagaimana ini. Kita yang punya usaha juga bingung bagaimana ini. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tetap memperhatikan kita, umatnya yang mengandalkan Dia. Coba kita renungkanlah sampai saat ini. Kalau sampai dengan bulan Maret ini sudah 1 tahun COVID-nya ini. Bayangkan dalam situasi sulit ini kita masih bisa makan minum kan? Ya kan? Coba apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang kita sudah rasa was-was di awal-awal COVID, tapi sampai dengan saat ini Bapak Ibu masih bisa makan minum. Bapak Ibu masih bisa bekerja, masih bisa mencukupi hidup. Itu semua karena berkat Tuhan, itu semua karena perhatian Tuhan semata. Mazmur 34 ayat yang ke-20 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, kemalangan kita orang percaya banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya banyak masalah datang, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti melepaskan kita, menolong kita lah. Ingat ini, apa yang pahit bagi kita, Tuhan dapat ubah menjadi manis. Saya ajak kita untuk merenungkan hal-hal yang sangat sederhana sekali. Kita masih bisa makan, minum sampai saat ini, itu karena pertolongan Tuhan semata. Dan saya juga menyampaikan kepada kita sekalian, bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang kehilangan suami, kehilangan anak-anak, kehilangan istri, kehilangan orang tua, baik lewat sakit penyakit ataupun lewat bencana alam ataupun lewat virus corona ini, Tuhan tahu kesedihan Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Tuhan sangat tahu itu. Mazmur 139. Tahu sampai kedalaman hati itu, memberontak di sini. Tuhan tahu itu. Sedihnya minta ampun, Tuhan tahu itu. Dan saya percaya dan kita akan terus berdoa bahwa Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan juga boleh menguatkan dalam masa-masa kehilangan ini. Memang tidak mudah. Kita kalau kehilangan, mungkin saudara kita pergi merantau ke tempat lain masih bisa lah kita komunikasi lewat handphone. Tapi kalau sudah kehilangan sampai selama-lamanya melalui kematian itu sangat lama untuk pulihnya. Tapi percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Tuhan menghibur dan Tuhan menguatkan, dan ketahui bahwa Tuhan juga akan menopang supaya tidak goyah. Kepada para perempuan, kita belajar daripada Naomi dan juga Ruth yang kehilangan suaminya, bahkan kehilangan anak-anaknya. Perempuan, istri kehilangan suaminya itu kayak kehilangan satu kaki, goyah dia. Karena yang selama ini diandalkan adalah pria itu, suami itu. Tapi ketika suami kehilangan pekerjaan saja sudah bingung. Ketika suami meninggal pun tambah bingung. Goyah di sini. Saya menyampaikan, Tuhan tahu kesedihan ibu-ibu sekalian, para istri, Tuhan tahu itu. Bahkan kehilangan anak, Tuhan tahu itu. Seorang ibu yang mengandung, sudah dirawat sampai dewasa, tak tahu Tuhan panggil. Tuhan tahu itu dan Tuhan menghibur. Dan saya sampaikan, jangan terlalu mengasihani diri sendiri sehingga tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, tidak berpikiran jernih, terlalu meratapi, aduh nasib saya, aduh nasib saya, aduh nasib saya seperti ini. Jangan meratapi nasib terlalu berlebihan. Silakan menangis, silakan, tidak dilarang sama sekali. Sebab kalau ditahan itu akan bawa penyakit bagi diri sendiri. Ketika kehilangan seseorang, silakan menangis sejadi-jadinya pada hari kematiannya dia. Tapi seiring berjalannya waktu, jangan meratapi nasib. Jernihkan pikiran, datang kepada Tuhan, kuatkan saya, kokohkan saya. Dan kerja. Kerja. Minta Tuhan. Dan sharing dengan teman-teman. Ataupun ada saudara dan saudari sharing bagaimana ini. Maju, kehidupan terus berputar. Tidak stagnan di situ.
Kita belajar daripada Naomi dan juga Ruth. Ruth seorang yang beriman kepada Tuhan. Kehilangan mertua, kehilangan suami, dan dia lanjut untuk bekerja, untuk menghidupi dirinya dan juga mertuanya yang sangat dikasihinya. Demikian Bapak Ibu, dan terkhususnya untuk para wanita pada saat ini. Dan saya juga menyampaikan bahwa isilah pikiran kita, isilah hati kita dengan firman Tuhan ini, perkataan Tuhan. Pandang masalah kita dari sisi Tuhan, bukan dari sisi kita. Kalau dari sisi kita, kita akan melihat masalah dan akan sering berkata, nasib saya sudah begini. Masalahnya tidak akan selesai ini. Oh susah ini. Waduh tidak akan bisa ini. Makan minum tidak akan bisa ini. Kita akan terus bicara seperti itu. Kalau kita lihat masalah apapun itu dari sisi kita sebagai manusia. Dan itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran kita akan mempengaruhi tindakan kita. Nasihat saya adalah isi pikiran kita dengan firman Tuhan ini. Isi hati kita dengan firman Tuhan ini. Pandang masalah dari sisi Tuhan. Kalau pandang masalah dari sisi Tuhan, kita akan melihat masalah ini. Oke, masalah ini masih terjadi, belum selesai, tapi ada damai sejahtera di sini. Dan kita bisa mengatakan, apa yang pahit ini Tuhan bisa ubah jadi manis. Apa yang sangat berat ini akan terselesaikan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mulai mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun iman kita sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian. Dan yang selanjutnya saya sampaikan, pakai kesempatan ini, pakai waktu ini yang Tuhan boleh berikan kepada kita untuk memperkenalkan pribadi Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. Yang pertama saya sampaikan kepada setiap pria yang mengambil wanita yang sebelumnya belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nikah, kemudian sang istri ikut suami, ikut menyembah Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan ini, istri melihat kehidupan iman daripada setiap pria tersebut. Yang saya pelajari, saya lihat di beberapa tempat yang suami Kristen, yang istri baru mengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang suami Kristen dari kecil sampai dewasa, tapi kok tingkah lakunya, kehidupannya kok tidak menampilkan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya istrinya pasti akan goyah. Laki-laki harus kuat di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga memberikan teladan kepada istrinya yang sudah ikut Tuhan Yesus baru beberapa tahun dan akan semakin kuat. Kita belajar daripada Ruth ya. Dia belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dia nikah, masuk Kristen, bukan. Dia nikah, dia ikut menyembah Tuhan Allah Israel. Dan sepeninggal suaminya, dia tetap kuat di dalam imannya kepada Tuhan Allah Israel. Ini juga boleh menjadi pelajaran kepada setiap pria ataupun setiap wanita yang dimana suami ataupun istrinya ikut menyembah Tuhan Yesus Kristus. Pakai kesempatannya, jangan sampai terbalik. Justru yang baru ikut Tuhan Yesus itu semakin kokoh, tapi yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus ada mayem, terbalik. Hati-hati dengan hal ini. Ingat, kehidupan kita dilihat oleh orang lain, termasuk pasangan kita, termasuk anak-anak kita. Jadi tampilkanlah, perkenalkanlah Tuhan Yesus yang baik itu kepada pasangan kita masing-masing. Dan juga kepada orang tua ataupun mertua yang memiliki menantu yang sebelumnya belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian ikut Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah teladan yang baik kepada menantu, supaya nanti jikalau ada terjadi masalah yang mungkin meragukan, yang mungkin buat dia goyah, mungkin dia sering mempertanyakan bagaimana Tuhan Yesus. Ketika sudah dikuatkan oleh mertuanya, oleh suaminya, menantunya itu akan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masalah apapun yang terjadi nanti. Pakai kesempatan ini untuk terus-menerus menguatkan pasangan kita. Pakai kesempatan ini untuk terus-menerus memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. Ruth mengenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Allah Israel itu 10 tahun ya. Karena diceritakan dia menikah dan 10 tahun lamanya. 10 tahun lamanya dia mengenal Tuhan Allah Israel. Sudah kokoh, sudah kuat melalui keluarga Elimelek, mertuanya, dan juga Naomi dan juga melalui suaminya.
Dan demikian juga dengan kita sekalian. Kokohkan iman daripada pasangan kita masing-masing. Sehingga suatu saat nanti kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Sepeninggal kita, pasangan kita sudah kuat imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian saat teduh bagi kita. Sempurnakan apa yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama kita akan mengakui iman rasuli. Dengan situasi yang terjadi saat ini di seluruh dunia, marilah kita bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat tetap mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat diminta waktunya sejenak untuk warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, persembahan. Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur dan pembangunan bisa juga ditransfer lewat rekening jemaat GKPB Bukit Doa. Dan bukti transfer bisa langsung dikirim ke nomor WhatsApp Sekretariat Gereja atau lewat majelis terdekat dan juga bisa di-store ke kantor sekretariat. Yang kedua, rapat jemaat. Rapat jemaat untuk evaluasi program tahun 2020 dan rencana program tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Februari 2021 pukul 10 sampai dengan selesai, dan tetap akan memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, pembekalan majelis dan calon majelis GKPB Bukit Doa. Akan diadakan pembekalan bagi majelis dan calon majelis GKPB Bukit Doa dengan materi cara menyusun atau membuat liturgi ibadah yang akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Januari 2021 pukul 19 sampai 21 WITA di gedung gereja GKPB Bukit Doa oleh Pendeta Inengah Swame MTH. Agar pembekalan ini dapat berjalan sesuai dengan waktu, mohon kehadiran majelis dan calon majelis jemaat dengan memperhatikan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, pembaharuan database jemaat Bukit Doa. Diinformasikan kepada Bapak Ibu jemaat tetap maupun jemaat simpatisan yang sudah terdaftar di kantor gereja, dimohon untuk mengkonfirmasikan kembali data atau alamat dan nomor HP agar bisa dihubungi oleh sekretariat. Kemudian berita yang terakhir, ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh penata layanan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Dan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk berita keuangan, Bapak Ibu dapat menyimak pada warta jemaat yang sudah dibagikan melalui WhatsApp. Berikutnya kami undang Saudara Jenny untuk persembahan pujian. Dipersilakan.
namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih atas persembahan pujian dari Saudari Jenny. Kiranya pujian ini untuk hormat kemuliaan Tuhan dan di dalamnya kita juga boleh tetap diteguhkan. Meskipun samar-samar jalannya Tuhan, kita masih mempertanyakan, kita tetap percaya kepada Tuhan dan ingat ini, segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kita sekalian. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kita akan melakukan pembubaran panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020. Kepada Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, sebagai panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020, saya persilakan untuk maju ke depan, untuk berdiri di depan menghadap ke altar semuanya. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, inilah saudara dan saudari kita dan beberapa ada yang tidak bisa ikut oleh karena harus isolasi mandiri karena baru pulang dari luar kota dan memang di tempat ini siapa yang pulang dari luar kota harus isolasi mandiri. Ini saudara dan saudari kita yang tanggal 15 Maret 2020 dilantik ya sebagai panitia Hari Raya Gerejawi dalam masa Covid. Jadi mereka harus berpikir keras bagaimana supaya Hari Raya Gerejawi sepanjang tahun 2020 ini tetap berjalan dengan situasi ini dan juga dengan dana yang sudah ditetapkan oleh majelis, dan kita bersyukur mereka sudah mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, sudah melakukan karena saya juga lihat di lantai 2 itu mereka sering rapat bagaimana ini dengan situasi Covid yang terjadi pada saat ini, dan kita boleh bersyukur mereka sudah selesai mengerjakannya dan di dalamnya kita semua juga boleh mengikuti ibadah dari Paskah sampai dengan tutup tahun kemarin, buka tahun dengan lancar dan di dalamnya iman kita juga boleh dibangun
Dan saya percaya untuk Bapak Ibu, saudara dan saudari, sebagai panitia pasti ada pengalaman khusus bersama dengan Tuhan ya, di dalam melakukan tugasnya sebagai panitia Hari Raya Gerejawi, karena tidak hanya untuk kerja saja, tapi di dalamnya juga berpikir bagaimana ini, dan tentu harus berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya ada pertolongan Tuhan yang boleh diberikan kepada Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, dan saya percaya pasti di dalamnya ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui kepanitiaan ini, dan di dalamnya iman sudah dibangun dan semakin kuat, kokoh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya bersama dengan majelis jemaat mengucapkan terima kasih matur suksema sanget nggih untuk waktu, untuk pikiran, tenaga yang boleh dipersembahkan melalui kepanitiaan Hari Raya Gerejawi ini. Dan kita boleh bertepuk tangan untuk saudara dan saudari kita. Dengan tepuk tangan tadi, pada hari ini, Minggu 24 Januari 2021, saya membubarkan panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020 di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di depan berlutut. Kita menaikkan doa berkat bagi mereka. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan telah mempercayakan pelayanan melalui panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020 kepada saudara dan saudari kami yang ada di depan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan ini yang Engkau juga telah lihat bahwa mereka telah mengerjakannya dengan giat, mereka telah mengerjakannya dengan usaha yang keras Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pun telah mendampingi mereka. Tuhan menerima setiap pelayanan, setiap waktu, tenaga, pikiran, dana yang mereka telah keluarkan Tuhan. Untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan panitia Hari Raya Gerejawi. Dan kami percaya ya Tuhan, lewat pelayanan ini, mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ya Tuhan, ini semua boleh membangun iman mereka, menguatkan, mengokohkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami berdiri di hadapan-Mu, kami berdoa untuk saudara dan saudari kami ini yang telah menuntaskan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020. Kami berdoa, biarlah segala berkat, kasih karunia Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan usaha, dalam kehidupan pendidikan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Bapa, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah Roh Kudus. Amin. Saya mengundang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, dan saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Terlebih dahulu kita menaikkan pujian Yesus Kawan yang Sejati. Yesus
Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang adalah sahabat, Tuhan yang sejati, Tuhan yang setia dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk damai sejahtera, kekuatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami dalam kami menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada hari ini ya Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur bersama-sama dengan saudara dan saudari kami yang telah Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi, baik itu usia kelahiran maupun usia pernikahan. Biarlah bertambah-tambah segala berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami ini, dan biarlah iman mereka boleh semakin kokoh kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami sekalian yang hadir pada saat ini di tempat ini, ataupun juga bagi kami sekalian yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berdoa, berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami masing-masing ya Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang boleh kami hadapi pribadi lepas pribadi, ataupun dalam keluarga kami percaya tangan Tuhan akan menolong kami, tangan Tuhan akan melindungi kami, akan menguatkan kami, tangan Tuhan akan memberkati kami. Kami percaya apa yang pahit ini Tuhan, akan Tuhan ubahkan menjadi manis. Terpuji-pujilah Bapa, terpuji-pujilah Yesus Kristus Roh Kudus. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami kesepian, setiap kami yang mengalami kesendirian, setiap kami yang mengalami kekeringan rohani Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami memohon, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sahabat kami, menemani saudara dan saudari kami yang mengalami kesepian, kesendirian. Kami memohon kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya boleh mengisi kami yang mengalami kekeringan rohani ini Tuhan dengan urapan daripada kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh tetap segar di dalam-Mu Tuhan, tetap kuat di dalam-Mu Tuhan, dengan kondisi sulit yang boleh kami alami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap kami majelis, calon majelis Tuhan, yang tengah mempersiapkan diri untuk terlibat di dalam pelayanan sebagai majelis pada tahun 2021-2025 Tuhan. Kiranya Engkau boleh meneguhkan saudara dan saudari kami ini Tuhan. Bila mereka mengalami keraguan, Tuhan teguhkan mereka Tuhan. Baik itu melalui penglihatan, melalui mimpi, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa, melalui pujian penyembahan. Tuhan kokohkan mereka pribadi lepas pribadi. Sebab kami percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan pula yang akan memperlengkapi saudara dan saudari kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dengan segala bencana alam yang boleh kami alami di beberapa pulau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh melindungi, menjaga saudara dan saudari kami ini ya Tuhan. Berikanlah tubuh yang sehat Tuhan, untuk melewati masa-masa ini Tuhan. Pikiran yang sehat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan segala kebutuhan pokok, kiranya Tuhan boleh mencukupkannya dengan kasih karunia Tuhan semata. Tuhan menggerakkan setiap saudara dan saudari kami untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya. Kiranya Engkau juga boleh memberikan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan, kekuatan, keadilan, kebenaran yang berasal daripada-Mu Tuhan, di dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia ini dengan segala situasi yang boleh terjadi pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara dan saudari kami yang kehilangan anggota keluarga mereka lewat berbagai bencana alam, lewat virus corona ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah Bapa sang sumber segala penghiburan di dalam Yesus Kristus memberikan penghiburan, kekuatan, topangan, pendampingan kepada saudara dan saudari kami ini Tuhan dalam masa-masa kehilangan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak menaikkan doa pribadi kami di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa syukur kami, syafaat kami, permohonan pribadi kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita dasari dengan 2 Korintus pasal ke-9 ayat 6 sampai ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 291 bait pertama dan sampai dengan secukupnya. Mari bersyukur semua. Mari kita bawa dalam doa persembahan ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini dan biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, biarlah apa yang dia berbuat seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita sambut pengutusan dan berkat dengan memuji dari NKB 211 bait pertama dan kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah
sekalian, ingatlah bahwa apa yang pahit bagi kita, Tuhan dapat ubah itu menjadi manis di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan isilah pikiran kita, isilah hati kita, pandanglah situasi sulit dari sisi Tuhan, dari sisi firman Tuhan, sehingga kita boleh kuat, sejahtera menjalani kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan pakailah waktu anugerah Tuhan ini untuk menolong orang lain, untuk memperkenalkan pribadi Tuhan Yesus Kristus, baik dalam keluarga kita ataupun di luar keluarga kita. Dan saat ini arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Jemaat, kita tutup ibadah pada pagi ini dengan memuji dari NKB 196 bait pertama, Ku beroleh berkat. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Ibadah telah selesai, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.